Ya, silakan kalian ya. Hari ini kayak kita ini cuman sekedar saya ngajar, nanti latihan-latihannya silakan kerjain. Kamu tinggalkan jejakmu di kolom chat ya. Kalau nggak ada ninggalin jejak, nggak dapat poin loh. Saya nggak, saya nggak bakal memperhatikan kamu dari jumlah ini. Saya cuman dari chat aja. Kalau nggak nulis chat pada datang nggak saya gini, oh jangan salahkan saya ya. Tinggalkan kolom-kolommu, jejak-jejakmu di kolom kolom chat sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut ya. Oke, dah sesi 5 kita masuk angka indeks, teman-teman. Kemarin Bu Silvana sudah kasih ini ya, video mengenai angka indeks. Ya, teman-teman, kita satu materi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan pelajaran kita sebelumnya mengenai hitung-hitungan. Ini juga hitung-hitungan sih sebenarnya. Mm-mm. Tapi dia bicara mengenai suatu nilai yang bisa menjadi indikator dari ekonomi ataupun segala sesuatu ya. Itu namanya angka indeks ya, teman-teman. Nah, kemarin tuh kan saya udah jelasin tuh kita yang lagi ngetren sekarang nih tahun 2025 tuh banyak banget kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi ya gitu. Mungkin teman-teman sebagai karyawan atau mungkin masih muda gitu ya, belum ngerasain, kalian ngerasain nggak sih kalau sekarang hidup kita agak sedikit sulit gitu? Harga apa namanya? Ketika Lebaran kerasa banget katanya jumlah pemudik itu turun ya kan? Pemudik turun gitu kan. Terus kemudian, bentar, sebentar. Eh, iya, bener, Andi ngerasain, nah gitu. Nah, padahal pemerintah mengatakan inflasi kita turun. Bah, justru malah kita terjadi deflasi nih sekarang. Deflasi kan ngerti kan? Jadi turun angka-angka apa namanya? Barang-barang yang di pasar turun, yang tadinya dagingnya. Tapi kalau daging masih sama aja sih. Apa yang turun ya? Saya kok ngerasa sama aja, kok bisa dibilang deflasi ya? Sebagai ibu-ibu saya nggak ngerasakan penurunan harga tuh. Tapi kata pemerintah terjadi deflasi. Deflasi itu kan berarti kan harga-harga yang berada di pasaran itu kan lebih turun daripada harga-harga sebelumnya kan gitu. Gitu kan. Nah, jadi ternyata di tahun 2025 ini adalah tahun di mana terjadi inflasi yang terendah dalam 25 tahun terakhir. Keren kan? Januari kemarin 25 tahun terakhir itu adalah inflasi terendah gitu. Tapi kok nggak ngerasa nggak ngerasa efeknya ke kita ya gitu. Seharusnya nih disanggup bahagia, tapi kok kayak seperti nggak ada efeknya gitu. Iya, karena bisa jadi ya, walaupun murah tapi udah nggak ada daya beli gitu. Udah nggak ada apa ya, udah nggak ada apa namanya kemampuan untuk membeli gitu, dimurahin jadinya kan gitu. Nah, terus kemudian ada lagi nih. eh nah, ini ya kan eh, indeks harga konsumen di tahun 2025 ini ternyata menyebabkan deflasi yang paling dalam sejak tahun 1999. Jadi tahun 1999 ingat ya, siapa yang sudah besar di tahun itu atau berlahir? Iya, ibu udah kuliah semester 1 waktu itu. Mm-mm. Baru 4 tahun, Bu. Ada udah Baru lahir 2 tahun, Bu. 2 tahun, iya. Udah semester 1 tuh. 99 Krismon, terus kemudian ada yang namanya reformasi gitu ya. Tuh dengar-dengar katanya banyak yang bunuh diri karena nggak kuat gitu ya dengan kondisi gitu kan. Itu, aduh benar-benar situasi mencekam. Dan saya beruntungnya tinggalnya di daerah waktu itu. Jadi saya merasakan tapi nggak terlalu dibanding teman-teman yang di Jakarta katanya mencekam sekali ya di Jakarta itu. Terus terus teman-teman ya pokoknya itu ada sarah-sarahnya gitu ya serem ya sedih ya kayak udah kita nggak bicara-bicara sedih seperti itu. Nah ini ternyata lebih rendah nih, lebih rendah ini daripada kemarin waktu reformasi itu ternyata ya begitu. Kenapa tuh penghitungannya itu dari mana coba kita nanti belajar ya. Dan terus kemudian ada lagi berita di tahun ini juga di bulan Maret gitu kan, IHSG itu turun turun sampai 3,84%. Wah, berbahaya nih indeks
indeks harga saham gabungan turun itu, gitu teman-teman. Itu rendah di 3,5 tahun terakhir. Bahkan sampai ada yang namanya trading hold gitu. Trading hold itu diberhentikan perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu waktu itu. Jadi jangan jangan transaksi dulu sengaja di hold gitu. Nggak boleh dulu ambil posisi gitu kan. Itu sampai 30 menit gitu. Habis itu baru ya pemerintah intervensi kan pasti ya. Bisa ada kayak gitu kan bahaya banget intervensi. Kemudian mulai sedikit-sedikit dinetralkan gitu. Tapi dengar-dengar katanya masih belum rebound ya. Masih belum rebound. Nah ini ya teman-teman. Iya, iya teman-teman. Nah teman-teman sekarang nih kan, nih ngeras, ya mungkin kalau kalau yang punya usaha ngerasain banget deh. Kalau yang kerja kerja di kantoran mungkin nggak terlalu kali ya. Oh, tapi yang punya usaha akan ngerasain banget. Lagi susah sekarang itu. Nah, kita nggak bicara mengenai kesusahan hari ini teman-teman. Kita bicara tentang angka indeks gitu ya. Jadi angka indeks ini sebenarnya adalah ukuran statistik nih ya, yang menunjukkan perubahan relatif dari suatu variabel dari waktu ke waktu, yang biasanya dalam bentuk prosentase. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin lihat nih eh, perubahan ekonomi gitu kan. Kita ingin mengukur perubahan ekonomi dari tahun ke tahun itu dari pakai angka indeks. Di zaman dulu ada berita dulu waktu saya saya lahir tahun 80 ya teman-teman. Zaman dulu tuh zaman radio. Kalau pukul 8 malam sering dengar yang namanya harga-harga sembako kan gitu. Ya, ini juga sering dengar nih kenaikan berapa 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 gitu kan. Karena nggak ada ya gitu-gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih perubahan ekonomi gitu yang yang terjadi seperti apa. Kemudian membandingkan kondisi antar waktu dan antar wilayah dengan angka indeks. Kenapa? Karena perbandingan dari angka indeks itu adalah ukuran ya, ukuran dari perekonomian suatu wilayah atau negara gitu ya. Misalnya teman-teman pengen ngelihat angka indeks dari daya beli masyarakat di Jakarta sama apa namanya hmm, sama sama apa ya Surabaya gitu kan. Kita lihat IHK indeks harga konsumennya di mana, bagaimana gitu. Kemudian pastinya juga akan menjadi dasar analisis dan pengambilan keputusan kebijakan. Jenis-jenis angka indeks ada yang namanya price index. Price index ini digunakan untuk mengukur perubahan harga dari suatu barang dari waktu ke waktu gitu ya. Price index ini menunjukkan tingkat inflasi ya atau deflasi gitu. Nah, yang termasuk dalam price index yang tadi yang kita sebutin tadi ya, indeks harga konsumen gitu. Indeks harga konsumen itu ya kan untuk mengukur harga kebutuhan pokok masyarakat. Jadi teman-teman bisa melihat kayak beras gitu ya. Nah, bisa dilihat nih nilai perubahannya nih bagaimana. Beras, cabai gitu kan, telur gitu kan. Nah, bisa dilihat dari itu teman-teman. Mm-mm. Dampak dari efisiensi perang dagang inisiasi oleh Amerika, Bu. Iya juga sih, cuman emang Indonesia tuh, ya itu kan apa ya, makronya juga udah kena perang dagang di dalamnya juga. Kalian tuh sekarang ya bersyukur ya sudah sudah punya pekerjaan. Jadi yang sudah pekerjaan janganlah kalian itu berpikir untuk resign dulu sekarang karena yang menunggu sudah banyak di belakang. Sestres-stresnya kalian bekerja, kalian akan lebih stres kalau nggak bekerja. Percaya deh, Bu. Sekarang susah. Ya kalian sebete-bete ya apapun ya itu ditahan-tahan aja karena lagi berat banget sekarang kondisi. Kemudian juga ada indeks harga perdagangan besar IHPB gitu kan. Bagaimana cara menyusun angka indeks ya? Caranya adalah yang pertama tentuin dulu nih ya. Tujuan angka indeks itu mengukur apa nih? Mengukur harga, volume produksi atau nilai penjualan. Kemudian yang kedua adalah menentukan base year-nya. Mau pengen pakai base year-nya apa gitu. Mungkin base year-nya indeks harga tahun 2000 gitu kan. Nah, jadi indeks tahun dasar itu
nilainya tuh sekitar nilainya ditetapkan 100 gitu. Kemudian menentukan objek dan komoditas yang diukur, misalnya harga bahan pokok atau jumlah produksi atau volume ekspor. Kemudian ngumpulin data ya. Data tahun dasar dan tahun berjalan yang kita nilai itu harganya, jumlahnya dan nilainya. Kemudian selanjutnya menentukan metode perhitungannya. Apakah menggunakan, nah metodenya ada dua nanti ya. Eh, eh ada yang tertimbang, ada yang tidak tertimbang, ada yang agregat, ya kan? Ada beberapa sih. Nanti kita belajar yang tertimbang dan tidak tertimbang. Nah, metode perhitungan angka indeks ya. Yang pertama berdasarkan bobot. Berdasarkan bobot dibagi atas indeks tidak tertimbang ya dan indeks tertimbang. Indeks tertimbang itu menganggap semua komunitas itu memiliki pengaruh yang sama. Contohnya indeks relatif, indeks gabungan sederhana atau indeks rata-rata relatif. Kalau indeks tertimbang itu berarti tiap komunitas memiliki bobot sesuai dengan kepentingannya gitu. Misalnya berdasarkan konsumsi masyarakat atau volume produksi ya itu ya. Kalau yang tertimbang tuh pakai yang indeks namanya Las Peires atau indeks Pace atau Fisher gitu kan. Kemudian metode berdasarkan tujuan itu kita lihat dari indeks harga. Indeks harga. Lihat sebentar ya teman-teman. Baik, lanjut. Apalagi ya teman-teman, sebentar. Iya, indeks harga. Terus kemudian indeks kuantitas. Kuantitas itu mengukur perubahan volume dan juga jumlah. Indeks nilai. Nilai itu berarti mengkalikan harga dengan kuantitasnya. Itu ya. Nah, angka indeks relatif, ini rumus umumnya. Jadi angka indeks relatif adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif dari suatu variabel tunggal, ya. Biasanya dia harga atau kuantitas dari satu periode ke periode lain. Rumusnya adalah indeks relatif sama dengan nilai tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar dikali 100. Nah, sekarang coba misalnya nih beras. Beras itu 10.000 per kilogram ya. Tahun dasarnya itu pada tahun dasar let's say 2020 10.000 per kilogram. Nah, sekarang tahun berjalan 12.500. Berarti indeks harga relatifnya adalah 12.500 dibagi dengan 10.000 kali dengan 100%. Ini kurang persen ya, teman-teman. Berarti 125%. Ya, ingat ya tadi disebutkan ya em, indeks tahun dasar itu indeksnya 100 ya. Berarti kalau dia di atas 100, 125 kan di atas 100, berarti dia naik 25% di atas tahun dasar. Gitu. Gitu. Kapan digunakan untuk menganalisis perubahan harga atau volume satu komoditas tertentu untuk melihat tingkat pertumbuhan relatif tanpa membandingkan antar komoditas dan cocok digunakan untuk analisis awal. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya hanya melibatkan satu jenis data, tidak mempertimbangkan bobot atau proporsi penggunaan. Nah, kalau nilainya di bawah 100, sorry, nilainya lebih dari 100 dikatakan naik ya, kurang dari 100 dikatakan turun, sama dengan 100 tidak berubah. Ya tadi kan. Kemudian juga ada angka indeks gabungan sederhana, teman-teman, yaitu angka indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata lebih dari satu komoditas. Kalau tadi dia satu komoditas, kalau ini gabungan, jadi macam-macam nanti komoditasnya. Rumusnya adalah sigma II gitu kan dibagi N, di mana II adalah indeks relatif masing-masing komoditas, N adalah jumlah komoditas. Contoh ada beras, minyak, gula, harga dasarnya ini ya. Harga berjalannya ini, kita cari masing-masing indeks relatifnya kayak tadi gitu kan. Tinggal teman-teman nanti gabungkan saja, jumlahkan saja, karena kebutuhan 120 ya. Dibagi dengan banyaknya komoditas 3, berarti dapatnya 120. Berarti bagaimana nih cara bacanya? Kalau 120, berarti ketiga komoditas tersebut naik 20% dua puluh daripada persen tahun dasar. Kan gitu. Kapan digunakan? Karena ingin melihat perubahan beberapa item sekaligus secara sederhana. Kemudian
Bisa digunakan untuk gambaran umum tren. Kelebihannya mudah dihitung. Kelemahannya adalah tidak akurat karena memiliki tingkat bobot yang berbeda. Sehingga terjadi bias ya ketika komoditasnya itu kurang relevan atau dianggap sama penting. Kemudian dibenerin lagi atau diperbaiki lagi dengan angka indeks rata-rata relatif ya. Rumus umumnya ini ya. Sigma dalam kurung PT dibagi P0 dibagi N dalam kurung kali 100. Di mana PT itu adalah harga atau kuantitas tahun berjalan ya. T, time, ya kan? Time sekarang gitu kan, 2025 katakanlah. P0 harga atau kuantitas tahun dasar. Tahun dasarnya apa? 2020. Oke, gitu kan. N adalah jumlah komoditas. Contoh nih, harga tahun dasarnya, harga tahun berjalannya. Berarti kamu cari rasionya, rasio dari harga tahun berjalan dibagi dengan harga tahun dasar ya. 12.000 bagi 10.000, 1,20 ya. 16.500 dibagi 15.000 1,1 dan 9.600 dibagi 8.000 1,2. Kemudian secara logika gampang kita cari rata-ratanya saja. Jumlah bagi 3 begitu kali 100. Berarti kan nilainya ini di atas 16,67% gitu ya. Ini juga lewatan aja. Ada indeks harga indeks harga gabungan ya. Nah, ini sudah melibatkan beberapa komoditas gitu. Dan ini menggunakan bobot ya atau nilai relatif. Jadi rumusnya adalah sigma PT dikali Q0 ya dibagi dengan sigma P0 kali Q0 dikali 100. PT itu harga tahun berjalan, P0 harga tahun dasar dan Q0 adalah kuantitas tahun dasar. Sebagai bobotnya, bobotnya ini adalah Q0 dan Q0 bobotnya semua. Ini contohnya teman-teman ya. Teman-teman tinggal kalikan saja dengan bobotnya 100 gitu kan. Ya. Ya, jadi yang PT ya ini kan 12.000 ya dikali dengan 100 gitu kan. Terus minyak 16.000 kalikan dengan bobotnya 50 gitu kan. Dapatnya segini gitu. Sekarang yang harga dasarnya berarti 10.000 dikalikan 100, 15.000 kalikan 50 dapatnya segini. Terus kemudian dibagi ya. Harga tahun berjalan dibagi dengan harga dasar kali 100 dapatnya 115,71 artinya dia ingat ya harus dikurangi dengan 100 karena 100 itu adalah tahun dasar ya. Berarti 15,71. Nggak usah. Oke. Kemudian angka indeks tidak tertimbang ya. Ini rumusnya sigma II kali WI dibagi sigma WI. II indeks harga relatif tiap komoditas, WI bobotnya. Ya, teman-teman jadi gini, teman-teman tinggal mengalihkan nih di sini eh, harga dasarnya, nih harga tahun berjalan, ini bobotnya. Teman-teman seperti tadi, teman-teman bagi ya, apa dibagi, dicari eh, relatifnya berarti 12.000 dibagi dengan 10.000 ya kan. Kemudian dikalikan dengan bobotnya gitu. Ya, sama ya ternyata dengan ini ya. Oh beda. Oh ini 116,767. Ini juga ya. Kemudian dijumlah gitu. Kemudian sebanyak nggak ya? Ya, ya banyak ini. Nggak apa-apa nih buat wawasan aja ya teman-teman. Sebenarnya ini eh bisa dibilang nih materi tambahan karena teman-teman itu kan orang manajemen dan juga teman-teman teknik ya. Tapi zaman saya dulu, saya kan S2 saya IPB statistik, saya nggak dapet ini angka indeks teman-teman. Saya nggak dapat materi ini. Saya pure statistik. Nah, jadi saya tambahkan ya. Tapi nanti saya akan fokus ke statistiknya. Ini nggak terlalu saya masalahin ya, jadi buat wawasan aja. Ini, ya, ini adalah angka indeks rantai, ya. Rumusnya adalah PT dibagi PT kurang 1 dikali 100. Nah, ingat teman-teman, nanti kita akan banyak bentuk-bentuk PT min 1 ya teman-teman. Kalau dia T itu adalah tahun ke T, kalau T min 1 berarti tahun sebelumnya ya teman-teman. Karena kan kalau T-nya misalnya 2025, berarti PT min 1 2024.
Kalau PT plus satu berarti tahun setelahnya, 2025 tahun setelahnya 2026 gitu ya. Nanti kita akan bicara ini dalam model-model time series nih ya. Ya, oke, gini. Ini contohnya. Nih harganya nih ya kan. Dikatakan sebagai tahun dasarnya 2022 kan gitu. Harganya seperti ini. Ini sebagai tahun dasar karena dia merupakan indeks, ditulis indeksnya 100 ya. Berarti ini dibagi dengan harga dasarnya dikalikan 100, dapatnya 110. Ini dibagi harga dasarnya dikali 100, dapatnya 110. Kemudian 121 ini. Wait. Ini nih salah nih. Ini 110. Oh, enggak. No, 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 no. Betul, teman-teman. Jadi dia menggunakan dua dua indeks di atasnya ya. Kan dia kan kayak gimana sih? Nah, nih. Jadi 100 dikali 110 dapat segini. 110 kali 110 dapat segini. Gitu. Ya. Jadi begitu. Jadi harga gula naik 10% dari ya 10, ini kan 10% ya kan? Harga gula naik 10% dari 2022 ke 2023 dan naik 10% lagi dari 2023 10% lagi. Kok 10% lagi? 11% harusnya ya. Ini kan dari 110 ke 121 tuh berapa sih? 11 kan? 11% dan naik 11% lagi. 11 kan? 10%, Bu. 10% dari mana? 11/110. 11/110. Cara ngitungnya 11. Tunggu. 11 per 110. Ini kan Ya, dia jadi kan naik 10%. Dari tahun dasarnya 100 ya. 10% gitu. Naik Naiknya lagi harusnya 10%. 11%, Bu. 10%-nya dari mana? Coba, siapa nih yang mau jawab? Nih, ayo, coba. Saya belum dong nih. Belum ngerti. Coba. Siapa yang jawab tadi? Bagus tuh. jadi kenaikan 10%. Ayo, Di. Kamu bisa jawab 10% yang tahun 2023, 2024 dari mana, Di? 12.100 dikurangi 11.000. Itu kan 1.100. seribu Ah. seratus berarti kenaikannya 10% dari 11.000. Oh, cara ngitungnya kayak gitu ya. Berarti dia nggak menggunakan ini ya? Yang 121 ini ya? Kamu Yang ngitung itu ulang saya lagi kurang kan paham berarti nih. kan? Hah? Iya. Oh, iya. Kalau aku kan menggunakan informasi dari ini, Andi. Begitu. Hmm, Jadi 10%-nya dari eh, tahun 12. sebelumnya. Hmm. Dari mana? Coba diulang lagi. Tadi dua belas ribu Ke seratus dikurangin 11.000. 11.000 dibagi 11.000 ya. Jadi 1.100 dibagi 11.000. 1.100 dibagi 11.000. Iya, itu Sebentar. 10%-nya. Oh, 1.100 selisih dari, oh iya, 10%. Iya, 1.000 dari 2023 sama 2024 dibagi dengan 11.000. Oh, oke. Ah, iya. Nah, secara kumulatif naik 21%. Kok bisa 21%? Dari sini ke sini, iya, 12.100 dikurangi 10.000. Begitu. 2.100 ya? iya. Ya nggak? Dibagi 10.000 Jadi, gitu. Gini kan cara ngitungnya coba. Yang makasih. Berarti informasi ini nggak kepake dong. Ya nggak? Informasinya nggak kepake dong kalau kayak gini. Nih, kasihan di. Suka saya kalau ada yang kritis-kritis kayak gini. Nah, ini kan berarti kan 2023 ini, 2023, 2023, ini kan dapatnya dari 11.000 dibagi 10.000 ya, bener ya? Dapatnya 100 dikali 100 kan? Bener ya? Betul, Bu. Dapatnya 110 kan? 110. Berarti kan ini kan 10% dari tahun dasar kan? Kalau 2024 berarti kan 12.100 dibagi dengan 11.000 gitu ya, Di? Bener? iya, Eh, jadi kan 110 juga ya? Ya, iya, bener nggak? Bener nggak sih? iya. Halo? Ini kan ini ke sini Iya, kan Iya, 10 benar. kan ya?
Kan ini coret kan? Dua, 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 dua. Tunggu, tunggu, tunggu. 11, 11. 11. 11. Ya kan? Tunggu, tunggu, tuh. Biar rapi, biar rapi, biar rapi. Cara ngitung saya biar rapi ya. 2024. Yang rapi ya, cara ngitungnya ya. Saya sering ngajarin mahasiswa rapi, tapi saya sendiri nggak rapi. Nah, gini kan? Berarti kan ngelihatnya kan ini berdasarkan tahun dasar di atasnya ya. Gitu kan? Bener nggak? Bener nggak? Ya. Betul, Bu. Ini kan 3 nolnya kan? Dicoret-coret segini kan? Gitu kan? Bener. Ini Betul. sama ini kan 11 ya kan? 11 kali 10 berapa? 110. 110. 110. 10%. Berarti kenaikannya kan 10% kan? Ya. Benar. Ya kan? Tapi kok secara kumulatif itu 20%, 21%. Berarti hitungannya dari mana, Mas? Dari sini ke Per- sini. Iya, perbandingannya ke 2022. Iya, berarti 2024 begitu. ke Berarti kan 2020. 12.100 dibagi Oh, 10.000 10.000. kali 100 gitu. Coret Iya, 3, Iya. ya kan? Ini kan coret 3 gini kan? Hmm. Dicoret gini kan? Benar. Iya. betul. Berarti Iya, kan dapatnya berapa? 121. Iya, Bu. 120 121. Iya, 121. 121 itu berarti kenaikan 21% kan? Iya, Karena kan Iya. angka dasar Ya. itu kan 100 kan? Iya. Begitu ya? iya. Iya, Iya. begitu. Oke, good. Lanjut. Udah, baca sendiri. Ini nggak kepake nih yang belakang-belakang. Saya ingin kuis aja. Kita kuis teman-teman ya. Silakan teman-teman, kerjakan sebelum selesai. Oke, kita masuk kuis teman-teman. Oke? Baik, silakan teman-teman, coba dipikirkan ya. Coba dikerjakan. Silakan ditulis di kolom chat. 1, 2, 3, 4. Ini teori doang kok. Oke, silakan. Untuk 10 yang pertama, Ibu kasih hadiah jempol. Silakan. Apa tujuan utama dari penyusunan angka indeks? Nomor 2, indeks harga yang digunakan untuk mengukur. Nomor 3, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nggak disalahin kok. Tetap dapat nilai. Yuk, silakan B, nomor Bu. 1 siapa? Tulis. Nggak usah jawab pakai mulut. Ditulis. A. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa langsung. Eh, Tri, Tri bisa nggak semuanya? Semuanya 1, 2, 3, 4. Nah, kayak Riza Oh nih. iya, Bu, iya, Bu. Iya, Bu. Bentar, Bu. Riza, oke Riza dapat jempol. Andi, Ineke, 3. Mm, 4, 5, 6, Masuk ya, Bu. 7 ya. 8, 9, 10. Ya. Eh, ih, kok Bang mah semangat banget, Bang. Kita masih 1 sampai 4 aja. Kenapa sampai 10? Kebanyakan ngopi ya, Bu. Iya, Emang terlalu, ada soal terlalu limanya ya? cerdas dia. Nomor 1, apa tujuan utama dari penyusunan angka indeks? Jawabannya adalah, kok ada kuncinya di bawah ya? Ada kuncinya di bawah. Ya, ya Allah. Ya udah, ya udah, ya udah. Pada kuncinya. Aduh, nggak seru deh. Aduh, aku lupa nutupin kunci. Oke, nomor 1. Apa tujuan utama untuk penyusunan angka indeks? Tujuannya adalah untuk membandingkan perubahan relatif antar waktu. Ya. Nomor 2, indeks harga yang digunakan untuk mengukur. Indeks harga yang digunakan untuk mengukur adalah mengukur apa nih? Ya, harga barang. Harga C ya. barang. Mm-mm. Wah, saya nggak nyontek, Bu. Saya lupa ada kuncinya ternyata ya. Aduh, gagal deh ini kuisnya. Udah kita bahas-bahas bareng-bareng ya. Jika indeks suatu barang komoditas 125, maka harganya akan naik
sebesar 25%. Apa yang disebut dengan indeks kuantitas adalah perubahan Jumlah barang. kuantitas itu kan Barang. jumlah barang. Jumlah. Oke. Nomor 5. Nilai indeks merupakan gabungan dari nomor 5. Saya contek si Bambang. Bambang udah juga semuanya. Wait. Mana Bambang? Saya saya ke belakang malas saya contek si Bambang aja. Mana Bambang udah dihapus ya? Bambang udah Diedit, Bu. Oh, udah diedit. Edit, Bu. Ya udah. Ya, saya malas mikir, Mas, saya nggak nyontek. Indeks nilai merupakan gabungan dari harga dengan Jumlah. 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 Harga dengan jumlah. Apa yang digunakan sebagai bobot dalam angka tertimbang? Yaitu harga Tahun Tahun dasar. berjalan. Tahun berjalan. Jalan. bobot. Oh, bobot. Tahun dasar, Bu. Jumlah tahun dasar. Bobotnya angka jumlah tahun dasar atau harga tahun berjalan? Jumlah tahun dasar, Bu. Iya, contek kuncinya. Tahun dasar ya. Ya, Bu. Tahun Betul. dasar. Oke, nomor 7. Angka indeks relatif menghitung perubahan dari Satu komoditas. satu atau beberapa? Satu ya. Satu Oke, komoditas. kalau gabungan berarti beberapa komoditas. Ciri khas indeks tidak tertimbang apa? Tidak menggunakan Tidak tidak menggunakan menggunakan bobot Bobot. tertentu ya. Jika harga minyak naik dari 10.000, maka indeks harga relatifnya berarti berapa? 12.000 dibagi 10. 1,2 kali 100, 120. 120. Ya. Rumus indeks rata-rata relatif. Ayo, coba yang mana? Ingat. Indeks rata-rata. B. Hah? B. B. B ya. Dibagi B. dengan tahun dasar ya. Oke. Indeks Oke. harga gabungan mempertimbangkan harga dan jumlah bobot. Bobot. Rumus indeks harga gabungan A, B, C apa D? Tunggu, saya juga lupa. A ya? Oke, Bu. A apa B? B. Hah? B. B. B, Bu. A apa B? Saya contek ke atas nih. Saya lupa. A ya? A ya? Ya, Bu. Abu. A. Apa kelebihan dari metode tertimbang? C ya? Memberi bobot C. ya. Sesuai kepentingan. Dia ada bobotnya. Jadi antara satu barang dengan barang yang lain nih, katakanlah mungkin kayak emas ya, barang-barang tambang kemudian digabungkan dengan barang-barang pertanian. Dari sisi ekonomis harga terus tentu saja tinggi kan barang-barang pertambangan ya kan. Kalau nggak diberikan pembeda bobot nanti dianggap bobotnya sama gitu. Nah, jadinya dikasih bobot. Jadi metode tertimbang lebih bagus ya. Tunggu, jumlah tahun dasar ya. Angka indeks berantai membandingkan apa? Dengan tahun sebelumnya ya? Yang B, iya, Bu. Yang B ya. Tujuan Iya, dari B, angka Bu. indeks untuk deflasi apa? Tujuan dari angka indeks untuk proses deflasi adalah Sesuaikan data real dengan data nominal. ya betul. Nomor 16. Apa arti dari angka indeks sebesar 100? Apa artinya? Ayo. Ada perubahan. Nggak ada Tidak perubahan. ada perubahan. Angka indeks menghitung perubahan apa? Indeks nilai menghitung jumlah harga kali Kuantitas. kuantitas. Dalam indeks tertimbang berantai, bobot digunakan berasal dari tahun Tahun berjalan. tahun berjalan ya? Tahun berjalan ya? Tahun berjalan. Jawabannya B ya? B benar. Oke, 19. Benar ya B ya? Tunggu. Ibu maaf sekali saya izin live. Ya. Ya, selamat jalan, hati-hati ya. Fi amanillah. Flight. 19. Kenaikan dari tahun ke tahun berapa persen, teman-teman? 10. 10 apa 11? 11. 11. 10. 10. Ah, 10%. Iya, 11. 10. Hah?
100. 11. Kayak tadi ya, 11, Bu. 11%. Makanya 11. Iya, 11 Iya. 11%. ya. Nih, rumus nilai 11%. real pada proses deflasi apa? Nominal kali indeks B, bagi B 100. apa A? B, Bu, B. Hah? B, B Bu. apa A? B. Ah, Hah? A? Nominal dibagi indeks dikali 100. Iya, B ya. Oke. Ingat aja bentuknya tuh pasti ada bentuk perbandingan ya. B bener ya. Tadi A ya. Oh, 10%, ya. Mbak. Ini Ya, Ada 19 A, Bu, ya. betul. 10%. 10% dari mana? Oh ya, ini kan 121, ya kan? Dibagi 110, dikali 100 gitu ya? Kok bisa 10%? Tunggu tuh. Ini aku Kurangnya penasaran. Penasaran aku. Nah kan? Ini kan 121 dibagi 110 110. gitu kan? Dikali 100% gitu kan? Gitu kan? Ini sama ini kan 11 ya? 11 kali 100, 110. Berarti indeks dasarnya 100 kan? Betul, Bu. 100 berarti 10 kan? Pak Eko masih buka ini. Benar nggak teman-teman? 10%. Betul. Ini kan Betul, Bu. indeks dasarnya kan Betul, Bu. dikurangin 100 kan teman-teman? Iya. Kan Iya, 10. Oke, thank you ya. Kita foto bersama dulu. Selesai. Terima kasih. Oke, kasih. Gak usah bertanya dulu ya. Udah sore. Besok lagi aja. Yuk, kita foto bersama teman-teman. Terima kasih udah atas kehadirannya. 3, 2, 1. Itu lagi. Ayo. Yang kedua. 3, 2, 1. Oke, teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Bu.